Halo Kamers, kembali lagi bareng aku di acara Takis, Talk Show Anti Bakis. Nah kali ini seperti episode-episode sebelumnya aku nggak sendiri sebagai host, tapi kali ini aku bawa host berbeda lagi sebagai partner aku. Dan sebelum memperkenalkan narasumber pada hari ini, aku mau kenalin kalian partner host aku hari ini. Halo semua, hari ini hostnya bareng aku juga, aku Emal. Nanti kita bakal bahas-bahas tentang keseruan. Tentang sesuatu yang sebenarnya tuh cukup berat ya untuk dibahas. Cukup berat untuk dibahas dan cukup serius untuk dibahas. Tapi kita bakal bawain secara santai ya kali. Bener banget, karena narasumber kita juga orang yang sangat berpengalaman ya. Karena kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman beliau tuh dulu aktif sebagai seorang aktivis, waktu menjadi seorang mahasiswa gitu, dan sekarang juga beliau sebagai pengamat komunikasi politik. Betul, karena kita hari ini mau bahas tentang isu politik yang masih hangat-hangat banget ya di Indonesia nih, lagi dibahas. Karena ada masalah-masalah kemarin nih, jadi kita pengen bahas juga gitu, supaya apa sih sebenarnya yang ada di belakang politik Indonesia ini. Jadi kita harus bahas juga sama yang ahlinya. Benar banget Kamers. Jadi sebelum kita masukin nih narasumbernya ke dalam frame, kita bakal ngasih ke kalian cuplikan tentang narasumber kita pada hari ini. Ini dia cuplikannya. Nah, Komers, itu dia tadi cuplikan dari narasumber kita. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita sambut, ini dia Pak Ferry. Halo. Halo, selamat datang Bapak di Takis. Selamat duduk Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Alhamdulillah, cukup nervous ya, karena biasanya kita ketemunya di kelas ya Pak, sebagai dosen dan mahasiswa gitu. Pak Ferry dosen kita juga teman-teman. Bener. Kesibukannya selain ngajar, ada apa lagi Pak? Ya kalau saya selain ngajar, meneliti ya, riset. Karena kan kalau dosen itu kan kerja Apa tuh? pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah itu aja paling. Tapi kalau selain, maksud saya kayak selain sebagai dosen gitu, mungkin di luar apakah ada bisnis atau gimana gitu, kesibukan lain? Kalau bisnis ada, tapi ya nggak begitu menyita waktu gitu ya. Paling kalau aktivitas di luar lagi senang lari sekarang. Mungkin lagi booming banyak event-event lari. Nah sekarang lagi senang lari biar sehat. Iya. Katanya Bapak punya YouTube juga Pak? Ya, udah lama itu dari 2020-an YouTube-nya baru sudah. masih baru sama Pak. 21.000 subscriber. Boleh banget guys, subscribe nih. Subscribe juga nih. Di YouTube-nya apakah membahas Enggak, ini kalau juga? Enggak, kalau ini konten anak-anak. Oh, konten anak-anak. Karena kalau anak-anak itu loyalitasnya tinggi, dia bisa nonton berkali-kali konten anak-anak. Oke, jadi ini adalah narasumber kita pada hari ini, Pak Ferry, yang biasanya kalau teman-teman komunikasi mengenal beliau sebagai dosen ilmu komunikasi, tapi juga sebagai alumni ya, alumni dari jurusan ilmu komunikasi. Mungkin kalian juga udah lihat tadi ya latar belakangnya. Pak Ferry ini juga dulunya itu Presiden BEM ya Pak ya, Presiden BEM Unila, terus juga pernah di BEM Indonesia ya Pak, untuk bagian Sumbaksel. Iya, dulu saya waktu mahasiswa tahun 2010-2011 diminta teman-teman untuk jadi Presiden BEM mahasiswa, BEM Universitas Lampung, kemudian diamanatkan juga di Koordinator Wilayah Sumbaksel untuk di BEM seluruh Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir, apa sih Pak alasannya untuk mau gitu? Ini kan sebagai seorang pemimpin kan maksudnya perwakilan gitu ya dari teman-teman untuk menjadi kepala gitu. Sebenarnya apa sih Pak alasannya mau gitu? Iya, ini sebetulnya agak menarik ya. Sebetulnya ketika tahun 2010, itu saya seharusnya lulus tepat waktu 4 tahun. Kan angkatan saya angkatan 2006, harusnya bisa lulus 4 tahun di 2010 itu. Tetapi karena desakan teman-teman yang mengharapkan, ayo ikut terlibat di dalam BEM, pergerakan mahasiswa,
Akhirnya saya memutuskan untuk menunda kelulusan. Saya sudah seminar proposal waktu itu, posisinya udah tinggal hasil. Tapi akhirnya saya izin dengan ketua jurusan komunikasi, saya minta menunda 1 tahun untuk kelulusan dan diizinkan. Akhirnya baru saya ikut kontestasi pemilihan presiden BEM mahasiswa tahun 2010 dan terpilih waktu itu. Jadi benar 1 tahun tuh mengabdi untuk BEM-nya Pak ya? Jadi waktu saya masuk 2006 itu langsung masuk ke BEM sebagai Korps Muda namanya dulu itu. Jadi selama 4 tahun memang saya sudah di BEM. Dengan posisi yang berbeda-beda. Terakhir ya di 2010 itu. Sebelum 2010 itu saya jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Di BEM juga gitu. Jadi memang di BEM itu bukan pada saat 2010 saja, tetapi dari 2006 saya sudah terlibat di dalam pergerakan kemahasiswaan di Universitas Lampung. Makanya akhirnya mau untuk menjadi presiden. Makanya mau jadi presiden, mau terlibat di dalam BEM seluruh Indonesia, dan ternyata manfaatnya besar. Kita bisa kenal banyak teman-teman dari kampus-kampus lain. BEM seluruh Indonesia itu kan rata-rata kampus-kampus negeri ya. Kalau kampus swasta itu biasanya ada BEM Nusantara namanya. Nah, itu kampus-kampus swasta. Tapi kalau BEM negeri itu di BEM seluruh Indonesia, dan itu sangat penting ya buat membangun jaringan itu ya. Bermanfaatnya nanti gitu ketika sudah lulus, ketika sudah berkarir. Nah, itu kita membangun jejaring itu penting. Oke, berarti memang udah kelihatan dari waktu awal jadi mahasiswa pun udah jejak politiknya udah kelihatan ya Pak. Mas semangat bahas politik ya Pak ya? Iya, gara-gara ya kecemplung lah ya. Karena waktu pas pertama kali masuk ke Unila gitu ya, jadi mahasiswa baru, itu pada saat Propti itu dulu PKKMB ya, sekarang universitas, ospek gitu ya. Itu hal pertama yang diajak oleh BEM itu anak yang baru itu langsung disuruh ajakin demo. Waktu itu demo tentang anggaran pendidikan 20% yang tidak dianggarkan oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu kan mengamanatkan pendidikan itu anggaran 20% dari APBN. Nah, waktu itu tidak direalisasikan gitu ya. Makanya diajak demo menuntut agar anggaran APBN itu 20% konsekuen dianggarkan. Gitu. Baru masuk diajak demo ya, seru ya? Baru masuk disuruh ajak demo. Jadi baru masuk udah dikenalkan dengan harus peka sama politik gitu ya? Iya, betul.